Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama dengan saya Maureen Lumempo. Dan hari ini kita akan membahas mengenai tema yang mungkin terbilang cukup relevan dengan kita, khususnya para pengguna jalan di Kota Manado. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tema yaitu keamanan atau kenyamanan berlalu lintas di Kota Manado. Dan tentunya di saat ini kita akan mengeksplorasi bagaimana aspek-aspek yang mempengaruhi kenyamanan dalam berlalu lintas. Dan tentunya di saat ini sudah hadir bersama dengan saya narasumber kita. Hadir di sini Bapak Darmawanto STMT Ya, dan makasih ya. selaku Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan. Betul ya Pak? Ya, Dan tentunya ini dari Balai Pengelola Transportasi darat Darat ya, BPTD kelas 2 Sulawesi Sulawesi Utara. Utara. Betul, Pak. Selamat datang Pak di Tribun Terima Podcast. kasih Mbak Maureen. Selamat siang. Salam Selamat sejahtera siang. selalu. Ya. Oke, Pak. Nah, mungkin sebelum kita kurang lebih 30 menit kita Siap. akan bahas sedikit mengenai apa yang sudah tadi saya sampaikan. Nah, Pak, mungkin boleh dijelaskan sedikit sebelum kita mulai, ceritakan sedikit bagaimana peran atau dari tanggung jawab dari sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan STP dan Pengawasan. Terima kasih Mbak Maureen. Jadi kalau melihat tupoksi kami ya untuk kegiatan eh, lalu lintas, kasih lalu lintas, jalan, sungai, danau, penyeberangan dan pengawasan itu memang cenderung ke arah pengawasannya Mbak. Di antara lalu lintas di jalan raya, terus maksudnya jalan nasional ya, terus Ya. sungai, danau dan penyeberangan. Penyeberangan di sini adalah kapal feri yang melayani wilayah Sulawesi Utara. Jadi kalau lihat opsi dari BPTD, kita fokusnya ke jalan nasional, Mbak Maureen. Jadi untuk jalan mana? Jalan provinsi dan jalan kabupaten kota itu bersifat koordinasi seperti itu. Oke, baik Pak Dar. Kalau misalkan Bapak menilai sendiri, Oke, nah ini siap. untuk dari kondisi berlalu lintas di Kota Manado saat ini seperti apa Pak? Ya, gimana ya? Jadi penilaian kami ya dalam Iya. arti ini saya pribadi itu lumayan cukup tertib, terutama untuk yang utuh, yang maaf, yang kendaraan roda 2. Roda 2 ini Oke. ya lihat mereka 90% sudah mau menggunakan helm, saya pikir sudah cukup cukup tertib dibanding yang pernah saya alami di Bali dulu. Jadi Oke, jadi lebih lebih sebelumnya pernah di Bali ya Pak? mereka kan cukup lebih sering pakai yang itu yang udengnya Bali itu loh, lebih sering Oh, saya lihat oke. seperti itu. Jadi di sini sudah lebih lebih. Cuma terkait berlalu lintas ini kan khusus untuk kendaraan roda 2 itu kan atau juga kendaraan roda 4 itu kan untuk ketertiban lalu lintas itu kan apa istilahnya tergantung dari habitnya ya, Iya, misalnya kebiasaan. kebiasaan Betul. sama istilahnya pengalaman dia Hmm. di jalan itu. Jadi habit contohnya begini Pak, kalau kita lihat apa istilahnya lalu lintas yang berwarna merah kuning hijau ya, Iya. ya pada saat kita jalan itu pikiran kita pada saat lampu itu kuning itu Sudah harus siap langsung. mau berhenti atau tetap gaspol kalau sudah sedang jalan ya. Betul, Sudah hijau betul. sudah kuning, lah ini masih hijau ini atau mau merah, itu mempengaruhi kondisi berlalu lintas nantinya Mbak. Juga pada saat berhenti juga, pada saat berhenti kalau lampu itu merah terus kuning itu sudah jalan atau masih merah lah ya, seperti itu. Jadi harusnya kita kecenderungan ke yang ke merah tadi itu. Jadi waktu masih hijau sudah lampu kuning gini ya kita harus menurunkan kecepatan untuk berhenti kalau ya, seperti itu. Karena itu mempengaruhi sikap kita di jalan raya. Untuk Oke. pengalaman juga gitu Mbak. Mohon maaf kalau misalkan kita sudah misalnya kalau kita orang ya istilahnya itu punya SIM A, terus Iya. dia pegang sepeda motor itu untuk lebih berhati-hati, lebih takut kalau kendaraan itu berbahaya. Yang auto itu lebih Iya, berbahaya. berbahaya. Kalau kita belum punya SIM A ya nyantai aja langsung nyelonong ke kanan Betul, itu betul. seperti itu. Ada pengaruh istilahnya di mindset kita atau pengalaman kita. Itu salah satu contoh untuk melatih ketertiban berlalu lintas itu, Mbak. Oke, mungkin Itu. kalau situasi-situasi itu Pak bukan cuma di Manado berarti ya Pak, Iya, itu secara umum. nasional Secara umum umumnya seperti begitu itu. ya Pak.
Nah, kalau lebih apa ya, spesifiknya kalau di Manado Ah, di saat mana ini seperti apa Pak? Mungkin apa ya, mungkin tantangan-tantangannya lah ya Pak? tantangannya lah untuk menambah ketertiban terkait parkir, Mbak ya. Itu yang saya Parkir lihat, ya parkir sekarang yang ini. kendaraan umum itu Parkir seyogyanya sembarangan ya lebih Pak? ya seperti itu lebih ditertibkan lagi. Terus juga mungkin masih ada kekurangan, mungkin negara kita masih kurang biar terkait untuk fasilitas ya. Ada Hmm, lampu merah yang apa di kami ya untuk apa segera diperbaiki, kalau belum ada anggaran kan juga terkendala juga seperti itu, Mbak. Jadi ada beberapa hal yang terkait di Manado, ada traffic light yang perlu ditambah lagi, terus apa namanya perawatan yang kurang, istilahnya kurang gercep lah, gerak cepat oke. itu masih kurang menurut pendapat saya seperti itu. Ya, Oke. mungkin ya ujungnya terkendala anggaran tadi, Mbak, seperti Hmm. itu. Nah, Pak Dar, kalau misalkan dari tantangan-tantangan tersebut, sebenarnya kalau untuk dalam pengelolaan Mm-mm. fasilitas dan Ya, sebagainya itu perannya seperti apa ya pembagiannya? Maksudnya kalau untuk penindakan kan sudah ke polisi ya, begitu. Nah, itu peran-perannya mungkin kalau masyarakat yang menilai mungkin agak bingung ya. Ini ya. kok siapa yang menindak begitu? Jadi gini, kalau penindakan memang kita sudah sesuai aturan itu memang pihak kepolisian. Tapi kita bisa mengusulkan untuk melakukan penertiban itu melalui surat untuk bekerjasama dengan teman-teman dari Polantas itu untuk melakukan istilahnya bukan tilang ya, operasi bersama Operasi ya, bersama. operasi Oke. bersama dengan Ya. teman-teman di kepolisian atau bahkan dengan kalau sudah ini pakai istilahnya yang militer itu pom militer itu polisi militer itu seperti itu kalau memang sudah operasi besar seperti itu. Nah, mungkin baru-baru ini kan ada istilahnya mau ada tertib lalin di polisi ya, seperti Ya. kita ikut diundang juga waktu pembukaan kemarin itu, Pak. Terus Oke, jadi terkait berkoordinasi ya dengan ya antar lembaga begitu. iya. Oke. Nah, Pak, kalau misalkan mengenai tantangan-tantangan tadi mengenai parkir Iya. lah, fasilitas. Nah, itu kalau untuk langkah-langkah yang diambil itu untuk apa ya, meningkatkan kenyamanan itu untuk berlalu lintas itu sudah langkah-langkah seperti apa, Kak? Pak biasanya? Untuk penertiban parkir Iya. ya gini, sebenarnya di jalan nasional itu memang menjadi wewenang kami ya, tetapi dalam beberapa hal itu juga menjadi tanggung jawab bersama lah untuk dinas provinsi ataupun dinas kota. Ambil contoh jalan yang pertigaan Bosowa ya, yang masuk ke dalam Oh jalannya banyak iya, betul. itu kan tetap Yang gede, dekat sini. walaupun nggak ada tidak ada tanda bahwasanya kelas yang boleh masuk truk gede kan nggak Kendaraan, boleh masuk, iya. tapi tetap masuk lah. Itu sebenarnya untuk ketertiban juga, itu memang seharusnya Diatur ya, Pak. diatur juga, cuma terkendala kita operasi bersama kan cuma paling-paling seminggu, habis itu ya kumat lagi ya, itu memang kembali ke ini ke personel masing-masing itu, Mbak. Itu Oke. untuk tadi yang parkir itu memang ya mau nggak mau kalau mau tertib ya memang harus dijalani terus itu, Pak, di istilahnya periodik seperti itu, harusnya seperti itu. Begitu ya Pak. Berarti memang mesti ada koordinasi terus ya Iya, untuk menangani iya, lalu lintas ini. iya. Nah, Pak, kalau misalkan itu kan tadi lalu lintas darat ya sehari-hari kita melihat. Nah, itu kan juga ada di bawah naungannya, maksudnya dari sungai, danau. Nah, kalau di Manado ini gimana Pak? Kalau sungai Sebenarnya nggak ada ya saya kalau nggak ada, transportasi. belum Belum pernah ada. ada surat resmi. Tapi kalau Dano di Tondano itu yang mengusulkan untuk memberi bantuan minta bantuan life jacket dan lain-lain itu dari tupoksi Jadi itu BPTD ya. sebenarnya perlu juga diatur ya Pak kalau Ya, untuk ya. di danau begitu. Nah, Pak, kalau apa saja sih apa ya kalau inovasi begitu terbaru yang dilakukan untuk apa ya diterapkan untuk pengelolaan lalu lintas, entah itu di jalan atau mungkin di sungai air yang Oh, itu. terkini begitu. Jadi sebenarnya tiap tahun itu Kementerian Perhubungan selalu istilahnya mengadakan pekan keselamatan jalan. Jadi Pekan keselamatan jalan. nanti itu kita ngundang beberapa SMA ya, level SMA itu untuk anak pelajar yang jadi istilahnya itu. Kemarin itu kita yang di daerah Minahasa kalau nggak salah, yang di Danau itu Pak Mbak, itu daerah itu yang kita undang SMA SMA sekitar situ kita undang ya, kita istilahnya memberi semacam Program edukasi begitu ya Pak. edukasi. Oh, Kita oke. juga ngundang kepolisian, jasa raja dan lain terkait bahayanya berlalu lintas di jalan raya seperti itu. Oke. Ketertiban lah ya itu. Baik.
Nah, Pak, sebenarnya yang apa ya, untuk yang masih perlu ditingkatkan untuk edukasi ke masyarakatnya itu lebih ke apa sih, Pak? Kalau di khusus di Manado ya. Kalau Bapak sendiri, Pak Dar melihatnya. Jadi gini, kalau ya ini istilahnya yang menurut saya kurang, edukasi untuk anak-anak di bawah yang TK-TK PAUD dan SD itu Mm-mm. masih kurang. Jadi kalau mindsetnya dari apa kecil sudah tertib Betul. itu istilahnya untuk istilahnya apa? Taman berlalu lintas di sini kayaknya belum belum ini ya, belum Hmm, belum belum ada ya. seperti ada di Bali, ada di apa namanya di Surabaya, ada di mana di Jakarta juga sudah banyak. Jadi terminal-terminal lahan yang kosong ini dipakai untuk bermain mereka. Mereka Hmm, bermain seperti dipakaikan apa seragam perhubungan atau seragam lalu lintas. Mereka dengan sendirinya untuk alam bawah sadarnya supaya bertertib lalu lintas itu. oke, Ya, sejak seperti itu. dini Sudah ya dini justrunya, itu Pak. bahasanya, Pak. Hmm, Di sini masih belum, Kak. oke. Nah, Pak, kalau untuk infrastruktur ya, Mm-mm. Pak, untuk kenyamanan berlalu lintas sebenarnya yang perlu ditingkatkan lagi kalau di Manado ini apa, Pak? Atau mungkin yang Bapak melihat sudah baik dan patut untuk dicontoh di daerah-daerah lain Ya. itu. Jadi sebenarnya ya saya merasakan setahun di sini ya, Manado ini termasuk wilayah yang nyaman dalam artian cuaca. Hmm. Sebenarnya bisa Masih cukup nyaman ya, Pak? cukup nyaman, bisa diperindah Walaupun lagi. katanya matahari satu orang satu di Ya sini, itu yang Pak. di daerah sana, daerah sono di laut sana Iya, di iya. Melong itu. Kalau istilahnya dengan kondisi seperti ini sebenarnya jalan-jalan bisa dipercantik lagi, diperbarus lagi. Kan kita lihat ada jalan bukannya ini ke apa ada yang berlubang itu harusnya tetap langsung ditindaklanjuti itu. Memang ujungnya terkendala biaya, Mbak. Ini karena tupoksi untuk perbaikan jalan di teman-teman PUPR itu memang kita tidak bisa langsung ke situ. Kita untuk perhubungan itu kami di BPTD itu fokusnya ke jalan nasional yang kalau mungkin secara umum itu masyarakat tahu yang ada garis marka warna kuning. Nah, Oke, itu. garis marka warna kuning Nah, ya, itu itu jalan jalan nasional. Jadi nasional. kalau ada ini kurang ini Pak lampu lalu lintas ini langsung aja ke alamat BPTD kelas 2 Sulawesi Utara di Terminal Liwas itu kantornya seperti itu. Terminal Liwas yang di jalan apa itu seperti itu. Nah, Oke, di Terminal Liwas itu ya. Terminal Liwas itu. Iya. Nah, Pak, kalau misalkan dari mungkin itu ya ada wewenang dari Wewenang. untuk jalan nasional, jalan Jalan provinsi provinsi begitu. sama ya. Tapi kalau misalkan ada misalkan keluhan gitu kan kadang masyarakat juga kurang paham ya, Iya. Pak, begitu. Iya. Itu biasanya ke BPTD juga, Pak. Iya, jadi gini, ini memang masyarakat merasa dipimpong ya. Iya, Masyarakat kan nggak mau tahu, pokoknya seragamnya perhubungan ya, ya seperti pasti seperti semua itu. lah Nah, gitu. ternyata kemarin itu ada contoh traffic light yang di mana Patung Kuda kan sudah lama rusak itu. Ya, Kan memang ada karena terkendala akibat pembangunan yang dilaksanakan teman-teman PU, Dinas PU. Itu kan teman-teman di lalu lintas juga bilang ini Pak itu perumahan yang disalahkan perubahan kota Manado sama di kami. iya. Akhirnya kita rapat bersama ya memang di akhirnya teman-teman PU sudah berjanji untuk segera memperbaiki yang traffic light di mana di Patung Kuda itu di Pal 2 itu Patung Kuda itu Mbak. Seperti itu. Oke. Jadi ada beberapa hal yang memang ya perlu koordinasi karena beberapa pihak ini yang apa yang jadi pengemban apa namanya ya, Tugasnya. masyarakat itu ya itu. Iya. Oke. Nah, Bapak kalau misalkan Pak Dar sendiri melihat kalau sekarang ini kan Pak, ini lagi gencarnya sepeda atau motor listrik. Ya. Nah, itu gimana Pak kalau dari pihak Bapak sendiri pengaturan atau pengelolaannya seperti apa? Motor listrik itu kita untuk saat ini Pak ya motor listrik itu memang harusnya tetap seperti kayak bilang saat ini itu harus memiliki SIM C yang motor listrik itu. Jadi aturan belum berubah jadi memang harus seseorang yang sudah memiliki SIM C yang diizinkan untuk menggunakan sepeda motor listrik itu. Masalahnya kan sekarang anak-anak ya Lah, Pak. itu yang sepeda listrik itu yang Sepeda kecil. listrik. Nah, itu kan juga berbahaya juga, Iya, kecepatan betul. sampai 40 itu ternyata juga cukup kenceng. Itu jadi kadang-kadang berbonceng dua orang kenceng banget itu. Itu sebenarnya berbahaya. Mereka kan belum belum apa ya? Belum tahu bahayanya apa Ya, belum di jalan paham raya ya, Pak. itu, belum paham itu. Jadi memang selama ini memang tetap aturannya sama dengan sepeda motor harus memiliki SIM dan anak yang di bawah umur belum boleh dalam artian yang di bawah 17 Mbak ya itu belum boleh menggunakan apa sepeda motor listrik ataupun sepeda listrik. Masalah sepeda ini kan mindset orang sepeda kan orang
kalau sepeda ini kok biasa, Iya, kok iya. boleh gitu. Kalau pakai Kan sama saja menurut mereka iya, ya, itu gitu. untuk misalnya pendewasaan untuk berpikir itu kadang-kadang berbeda antara yang bikin aturan sama masyarakat itu beda, masih belum. Betul. Nah, oke Pak Dar. Nah, ini mungkin juga salah satu apa ya, jadi keresahan masyarakat Ya. soal angkutan umum nih Pak. Heeh. Nah, itu pengelolaan kalau untuk angkutan umum di Kota Manado itu kemana nih Pak maksudnya? Jadi begini, ini memang ini karena menyangkut beberapa instansi ya. Iya, Jadi pertama masalah uji kir, ya. Kir itu untuk apa namanya kelayakan untuk untuk kendaraan gitu kendaraan ya. itu menjadi wewenang Pemkot Manado. Oke, Itu begitu ya. satu. Oke. Terus untuk penindakan di mana langsung itu secara undang-undang itu teman-teman dari pihak kepolisian. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, ya kita bisa berinisiatif untuk mengundang teman-teman polisi untuk segera melakukan penindakan. Penindakan. Boleh seperti itu. Jadi ya itu terkendala juga nantinya masalah penindakan, Mbak. Kalau operasi kan paling cuma seminggu, habis itu kumat lagi. Ya itu Iya. yang kita ndak bisa ini karena kalau mereka salah pun kadang-kadang nggak merasa bersalah. Seperti yang disampaikan cerita Mungkin tadi tadi, karena kebiasaan gitu ya Pak. terus yang angkot belok kanan itu karena saya juga akhir lu ini mau kemana ini dengan menurunkan orang terus Berhenti seenaknya terus begitu. kan pintunya pasti dari samping terus turun sepanjang jalan karena kan bahaya untuk di ini tapi masih sering saya lihat terkait pelanggaran untuk angkot itu masih sering Mbak di Berarti itu Manado. ya Pak, seperti tadi Bapak cerita itu bahwa pendidikan untuk sejak dini tentang itu. paham untuk kenyamanan berlalu lintas, untuk tertib begitu itu Ya. sangat-sangat perlu ya Pak. Nah, terus kalau sepeda motor pakai rating kanan orang yang ngiri yang Betul. istilahnya emak-emak itu memang seperti itu jadi saya juga bingung ini memang kayak habitnya kayak kok sama gitu loh Begitu ya. entah di Bali tapi pokoknya saya enak sendiri ya mohon maaf itu yang ibu-ibu seperti itu biasanya itu Oke. Kalau untuk kelayakan berarti kelayakan kendaraan umum itu di Pemkot berarti ya Pemkot Pak. karena tempat pengujian itu ada di masing-masing kabupaten kota itu Setiap masing-masing kabupaten kota ada tempat pengujian gitu ya ya. seperti itu. Oke. Nah, Pak, untuk dari rencana jangka panjangnya ini misalkan kalau dari untuk memastikan kenyamanan atau keamanan berlalu lintas itu untuk di Manado agar terus meningkat itu seperti apa, Pak? Mungkin juga untuk bekerja sama dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya, Pak. Ini kami ini sekarang sudah dalam waktu dekat ini mengevaluasi seluruh traffic light yang ada di Manado, Mbak. Mana yang perlu kami usulkan untuk segera dipasang atau diperbaiki. Terus juga melakukan semacam rekayasa kembali. Mungkin kami harus koordinasi lagi dengan Rekayasa lalu lintas ya. dengan pihak Pemkot Manado di Dinas Perhubungan Manado ya Mas saya. Iya. Itu khususnya yang kami lihat yang di perempatan mana itu Transmart Panikia atau Kairagi Iya. yang orang sudah belok gini terus putar sini ya itu kan Putar. cukup berbahaya itu Iya, betul. itu perlu kita evaluasi lagi memang ada kontur jalan yang agak aneh sih sini satunya menurun satunya itu perlu kita rapatkan lagi nanti apakah nanti ada rekayasa lalu lintas lagi untuk biar yang yang misalkan maksudnya saya arah yang ke arah bandara ya itu bisa langsung ke ring road atau belok kiri putar langsung itu perlu kita rapatkan Mbak itu terkait salah satunya di Transmart Kairagi itu seperti itu Mbak. Oke. Kalau yang di daerah sini Pak ada persimpangan Nah pertigaan ini itu yang mana gimana, Pak? yang Bosowa terus yang dekat angkatan yang macet itu ya Iya. yang dulunya Ini di arah jalur sini banyak juga Pak. banyak itu Rame. itu juga kita upayakan perlu lampu merah kalau sore kan kalau waktu hari kerja kan macet Iya, macet parah sekali, itu parah, Pak. itu ya harus tapi kemarin itu gini untuk yang dekat angkatan laut ya Lantamal itu kan jembatan itu Ya. itu kalau dipasang traffic light memang ada terkendala di aturan jadi berhenti di atas jembatan itu istilahnya ada larangan gitu loh kita sudah Iya, mau iya. pasang lampu di sini oh enggak Pak ini ada jembatan ini aturannya belum kecuali jembatannya benar-benar jembatan yang solid kuat itu enggak apa ini itu dikhawatirkan kalau ada kendaraan yang besar terus ambrol Berhenti seperti di itu situ ya ya. itu Oke, betul. jadi bebannya enggak boleh terlalu berat kalau di atas jembatan itu
Berarti juga untuk terkendala apa ya, itu. rekayasa lalu lintas, untuk apa ya, menentukan titik-titik untuk Iya, itu ndak cuma ada. dari kami aja. Kita harus, oh ini Oke, di harus ada jembatan ndak koordinasi boleh ya Pak. seperti itu ya, seperti itu. Oke. Nah, Pak mungkin kalau misalkan dari harapan ke depan untuk masa depan apa ya, berlalu lintas sendiri khususnya di Manado atau mungkin secara luas di nasional begitu Pak. Kalau dari Bapak Dar sendiri melihatnya seperti apa Pak? Ya bisa lah kita bisa menuju ke arah yang baik. Saya nggak pesimis, bisa. Kita masih termasuk bangsa yang mau berubah, itu bisa itu. Memang ada apa ya yang apa istilahnya pesimis, nggak mungkin bisa, kita itu masih bangsa pejuang kok, kita pasti Oh, bisa lah menuju ke kebaikan. Kita lihat di Surabaya Mbak ya, dulu angkotnya kan nggak tertib, sekarang lebih tertib lagi. Itu pun memang ujungnya apa didukung dengan anggaran Mbak. Mau nanti angkotnya dipakai semacam apa subsidi dari pemerintah biar mereka nggak bersaing kebut-kebutan gitu, betul. itu seperti itu, memang seperti itu. Di Kediri, kota Kediri itu waktu saya di Jawa Timur selama 3 tahun itu, di kota Kediri itu angkotnya disubsidi untuk melayani anak sekolah, subsidi Oh, BBM, oke. jadi mereka Subsidi nggak BBM. kayak wah gitu ya, itulah itu. Seenaknya Ya begitu di itu memang jalan. ada pengaruh anggaran, juga berpengaruh pada apa teman-teman pengemudi itu Mbak itu. Jadi berbagai apa ya, regulasi Ya nantinya harus dari harus itu daerah ya, juga saling dukung ya. mendukung ya untuk kenyamanan berlalu lintas itu Iya. ya Pak. Oke. Nah Pak, kalau untuk dari koordinasi dengan antar lembaga itu apakah apa ya, apa yang perlu ditingkatkan Pak? Jadi itu sangat perlu memang Mbak. Jadi apa maksudnya yang ditingkatkan ini ya terkait biasanya usulan mereka terkait di jalan nasional seperti itu Mbak. Jadi kalaupun mereka minta semacam fasilitas keselamatan, atau itu rambu, atau itu traffic light, ataupun marka, itu wujudkan usulan Mbak ya. Ya. Kita usulkan di Jakarta pun masalahnya juga kembali tadi ke anggaran, belum tentu semuanya disetujui. Ada hal yang dipilih, tapi terkait koordinasi tetap kita lakukan Mbak. Ada istilahnya forum LLAJ yang dipimpin oleh eh, kepolisian Polantas dulu, di zaman Pak Rahmat tahun lalu sudah niat membentuk forum LLAJ itu Mbak. Dari Oke. kami, dari BPTD, terus Dinas Perhubungan Kota, Provinsi, sama yang apa jalan nasional, PU. PUPR itu ikut di situ. Berarti kalau terminal Liwas itu Pak eh, apa ya, fungsinya maksudnya Itu saat ini rencana dulu memang jadi terminal Mbak, cuma masih karena terminal. memang mungkin apa ya istilahnya lebih cenderung setelah sekian tahun kok tidak ada pergerakan angkut di sana, akhirnya difungsikan sebagai kantor. Jadi kita Ya, fokuskan jadi kembali kantor ke saat ini. Malalayang. Dulu awalnya Malalayang kan nggak dipakai, pindah ke situ, tapi ternyata Malalayang malah malah lebih rame, Lebih rame di mana kan lagi. difokuskan ke Malalayang lagi. Seperti itu, Oke, ada perubahan apa istilahnya peruntukan. Nah, baik. Nah Pak, jadi kalau misalkan secara umum tadi ya kita sudah bahas, kalau di Kota Manado sendiri Pak, apa yang apa ya, kalau Bapak melihatnya dibandingkan dengan kota-kota lain yang sudah Bapak pernah apa pengalaman sendiri, apa yang perlu untuk ditingkatkan lagi untuk kenyamanan lalu lintas di Kota Manado khususnya? pertama kalau malam hari mungkin penerangan jalan ditambah. Penerangan jalan itu sebenarnya walaupun dipasang lampu kan yang bayar tetap PLN, dan retribusi itu kan sebenarnya ada Pak untuk Mbak untuk PLN itu. Iya, Jadi sebaiknya ya harus terang kalau kalau malam hari. Kan malam hari bahaya juga, kendaraan-kendaraan yang diparkir di tempat contohnya yang antri BBM kan berbahaya itu. Truk-truk itu ya, memang kita juga terkendala. Ini menyangkut bermacam-macam ini, berbagai pihak Mbak. betul. BBM di sini kan terbatas ya, yang solar itu, sehingga mengganggu kenyamanan berlalu lintas secara nggak langsung seperti itu. Jadi antri panjang itu mengganggu kenyamanan berlalu lintas untuk Betul. ya, seperti itu. Jadi harapan saya itu memang ketertiban berlalu lintas di sini selain fasilitas ya kembali ke orangnya lah tadi itu, seperti itu. Oke, masyarakatnya Ya, ya. Mungkin untuk menutup bincang-bincang kita saat ini, mungkin Bapak Dar khususnya ada apa ya, pesan-pesan khusus lah untuk masyarakat di Kota Manado khususnya. ya terima kasih.
mungkin pesan dari saya pribadi Pak ya, Iya. itu sayangilah diri kita sendiri, keluarga sama orang lain, karena jiwa kita itu yang menunggu di rumah itu ada juga orang lain juga seperti itu. Seperti terima kasih Pak, itu aja Pak. Oke, Nah, baik. Terima ya. kasih Bapak Iya Dan Mbak sudah Marvin, terima sharing kasih. di Tribun Podcast saat ini. Dan terima kasih juga Tribuners yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.